Halo, gue Grand Time. Di sini gue mau ngejelasin cara gue bikin Skyward Blade ya. Pertama tuh gue nge-sketsa dulu ya, sketsa di kertas gitu. Ini kertas kayak gue satuin, tuh pokoknya gue ngincar Skyward Blade ini tuh cuma 1 meter. Gue ngincar tuh tingginya itu 1 meter gitu. Ini gue nge-sketsa di kertas yang gue gabungin pakai lakban kertas. Gue pakai lakban kertas itu gue gabungin kayak gitu. Kayak gue sketsa aja tuh dari gue ngeliat kayak dari foto-fotonya di Google. Nah, problemnya adalah ada beberapa yang innya tuh beda-beda. Mungkin kayak karena update kayak desainnya beda dikit gitu ya. Jadi gua jadiin contohnya gitu buat gue sketsain, itu tuh kayak beda satu sama satu lain. Nah, mungkin satu ada yang 3D render gitu ya, dan gue lihat ternyata nggak sama yang di in-game-nya gitu. Jadi gue kira-kira aja gitu, jadi mungkin nggak akurat 100% ya. Cuma susah juga karena gue ngeliat ini juga dari hasil screenshotan, dan gue zoom itu jadinya kayak kecil banget gitu loh. Dan mungkin harusnya gue kayak ngedownload Genshin lagi gitu ya, terus gue lihat apa itemnya in-game langsung, jadi zoomnya lebih akurat. Cuma karena laptop gue penuh ya, memorinya penuh, jadi nggak sempat buat download dan ngeliat weaponnya langsung sih. Dan kalau gue download di HP juga, HP gue kentang. Harusnya gue kayak ngeliat dari in-game langsung. Susah sih kayak ngeliatin kayak pixel-pixelnya gitu, jadi gue nge-artin garisnya ke pixelnya itu rada susah gitu. Nah, di sini gue sketsanya gue kayak pakai bantuan kayak penggaris. Di sini gue pakai beban gitu ya. Ini beban buat barbel gitu, barbel dumbbell. Itu gue taruh di situ. Desainnya ini kan kayak lingkaran gitu, segede gitulah ibaratnya. Gue kayak nyocokin antara tangan sama ini kan kayak tangan sama guardnya gitu. Nah, disitu gue cocokin gitu. Terus juga gue potong sesuai desainnya ya. Cara gue motong tuh karena desainnya ini simetris ya, antara kanan sama kirinya sama. Jadi gue lipat, habis itu baru gue potong gitu kan. Itu gue bagi dua ya, antara gagang sama bagian pedangnya ini. Bagian pedangnya ini kan panjang gitu doang ya. Nah, itu juga awalnya gue sketsanya juga kasar doang. Nah, makin lama tuh kayak makin gue detailin, kayak step setelahnya itu gue detailin. Jadi kayak perlahan gue detailin, terus baru gue potong lagi apa. Terus misalkan kayak kayak gini gue ngikutin desainnya, gue tambahin lagi kayak kayak gini. Sama ya, kurang lebih sama ya, kayak gue bikinnya setengahnya doang aja. Dan jadi ketika gue motong, gue lipat. Jadi kayak ketika dilipat itu setengah, bagian setengah jadi kayak satu utuh gitu. Jadi kayak simetris, jadi kan sama gitu ya. Ya udah, kayak gue lipat kayak udah sama gitu, simetris kayak rapi. Tengahnya ini kan bolong ya. Jadi gue nih rencananya gue pakai rangka, bagian rangkanya ini gue tuh pakai pipa PVC ya. PVC ini kayak ya pipa biasa, kayak pipa buat air. Nah, di situ gue ngebikin gimana caranya tuh rangkanya tuh bulat gitu. Tuh gue pakai heat gun, nge-heat gunin gitu, kayak panasin gitu. Nah, bedanya heat gun tuh lebih panas dibandingin sama hair dryer ya. Mungkin kayak cara kerjanya ya sama-sama ngeluarin panas, cuma ini heat gun tuh bahaya banget. Jadi kalau langsung kena kulit bisa kebakar kulit kan. Jadi harus hati-hati juga untuk heat gun gitu. Enggak beda sama hair dryer. Mungkin bisa pakai hair dryer, kayaknya bakal lama banget karena heat gun aja hitungannya kayak butuh beberapa detik gitu buat dipanasin gitu. Dan untuk PVC ini kayak pipa ini supaya bisa dibentuk. Nah, ini juga gua ngebentuknya pakai tadi juga pakai beban yang tadi gue pakai buat untuk sketsa. Kan beban gitu kan bulat gitu ya, dan itu full iron gitu, jadi nggak bakal meleleh gitu. Jadi ya udah, gue tinggal nyocokin aja gitu, kayak puzzle lah ibaratnya gitu, plak gitu. Jadi di situ gue nge-heat gunin. Nah, jadi gue ada 2 part ya, satu yang panjangnya itu yang ngebulat panjang, habis itu part satu lagi yang gue sambungin. Nah, di sini gue awalnya cuma nge-heat gun dan ngebentuk supaya jadi kayak bulat gitu. Pas rangkanya udah jadi kayak bulat gitu, pokoknya rangkanya tuh gue rapihin, perangkat tuh gue rapihin gitu. Terus awalnya udah kayak kasar gitu. Nah, habis itu gue ini lagi heat gun lagi supaya rapi gitu rangkanya. Nah, ya udah gitu, rangkanya gue rapihin. Dan itu karena gue perlu ngebentuk gitu dan nahan bentuknya gitu susah ya. Jadi gue di sini gue pakai sarung tangan, kayak sarung tangan las gitu ya. Mungkin sarung tangan berkebun kayak gitu. Gue pakai gitu untuk nahannya. Jadi kayak kalau pakai tangan langsung kan panas banget. Nah, itu pakai sarung tangan las tuh kayak panasnya kayak nggak kehantar gitu, kayak sarung tangan oven gitu lah semacamnya gitu. Jadi kayak ngepres gitu. Jadi gue nahan pakai jari, karena kalau misalkan gue pakai tang, nah itu tuh kayak ngepresnya tuh kayak tekstur dari tangnya tuh muncul ke situ. Sedangkan kalau gue pakai sarung tangan las tadi, teksturnya nggak muncul karena gue ngepresnya nggak sekeras kalau gue pakai tang gitu. Gue nyambunginnya ini gue pakai apa ya, tekniknya apa sih? Gue bingung tekniknya apa. Pokoknya intinya gue kayak gue ngikat pakai pita ini kan kayak plastik gitu ya. Pita ini kayak bahannya tuh kayak apa sih,
polyurethane bukan apa, pokoknya bahannya polimer gitu. Pita yang gue pakai ini bahannya polimer dan gue pakai super glue. Dan polimer kan bahannya kayak plastik gitu, ketika polimer kena super glue itu bakal jadi keras. Jadi gue ngelilitin pita ini terus kasih super glue. Dan ketika bahan yang polimer, kain, kita kan kayak kain apapun yang banyak polimer tuh pasti kalau kena super glue tuh, lem Korea atau apa yang langsung itu pasti bakal keras karena reaksi kimia ya. Jadinya gitu keras gitu. Dan di sini gue ngikat ke pitanya itu, habis itu gue lem gitu aja sih kayak kuat gitu. Lem super glue ini atau lem Korea ini juga kayak ngalir sampai ke dalam ya, jadi kayak kerasnya itu bisa sampai ke dalam gitu. Jadi yang kena bagian lemnya itu bukan cuma bagian luar aja tapi bagian dalam juga. Jadi karena kan tadinya kain tuh terus jadi kayak keras, jadi plastik keras gitu, jadi kayak nyatunya tuh gitu kayak gitu ya. Dan ini gue pakai banyak heat gun ya di sini. Bagian pedangnya ini kan gue pengennya kayak shiny gitu terus bisa nyala pakai LED. Terus kalau misalkan pengen pengen dimainin aman gitu, kayak set aman gitu, kena orang nggak sakit amat pakai Eva Foam bisa sih. Oh iya, gue belum ngejelasin kalau ini tuh Skyward Blade ini tuh sebenarnya pesanan gitu, commission. Ada, jadi cosplayer namanya Moreno, dia mesen ke gue gitu. Nah di sini dia nge-request supaya bisa nyala dari dalam gitu kan. Gue pertama kali nyoba ini sih pakai Mika, kayak apa ya, Mika face shield gitu. Tahu kan face shield yang buat corona, ya face shield biasa kayak gitu. Tuh gue potong, terus gue tambahin tuh lapisan kaca yang berwarna gitu, apa sih namanya? Ya lapisan kaca lah, kayak kaca mobil gitu, kaca film mobil gitu, yang misal bisa kelihatan dari luar apa gitu-gitulah. Gue pernah ngeliat angkot pakai kayak gitu-gituan, kayak kaca film kayak gitu. Rada norak sih kalau angkot kayak gitu. Pokoknya gue pakai yang kayak gitu kan, itu biasanya di kaca. Nah ini gue ke Mika. Ini sih prosesnya menurut gue rada susah karena awalnya gue nempelin tuh nggak pakai air gitu ya, kayak cuma langsung aja, dan itu banyak kerutannya gitu. Nggak rapi lah, harusnya kayak mulus gitu ya. Itu susah banget untuk ngehasilin kayak gitu. Itu tuh butuh semprotan air gitu. Jadi gue pakai botol bekas hand sanitizer gitu ya. Jadi gue semprot set gitu kan sebelum gue pasang. Habis itu baru yang dua lapisan itu kan kayak itu kan kayak ada bagian yang beningnya itu gue buka gitu. Dan baru yang bagian ada hijau sama yang bagian mantula itu gue pasang ke Mika itu, jadi perlahan gitu. Jadi kayak karena masih ada air gitu, nempel tuh nggak langsung gitu ya. Jadi kayak perlu gue pakai kartu yang keras gitu. Nggak bisa pakai kartu apa aja sih, kayak gue sih pakai kartu asal aja sih. Kan kalau pakai kartu ATM atau apa gitu bisa, kayak pokoknya yang buat ngeluarin air yang tadi yang kita semprot antara kaca filmnya sama Mikanya gitu. Jadi kayak kita ngeluarin gitu. Nah jadi itu bisa kita atur kayak itu lebih mulus aja sih. Gue sih karena pertama kali banget ya, jadi kayak masih ada beberapa bagian yang miss gitu sih. Oh ya, terus juga pastiin tuh pas bikin kayak gitu tuh Mikanya tuh bersih, jadi kayak batu-batu atau apa nggak nempel ke situ. Jadi pastiin gitulah pokoknya. Jadi tuh kalau misalkan ada batu tuh ya udah nempel ke situ, karena untuk kayak misalkan ditarik lagi terus kita bersihin terus ditempel lagi itu nggak bakal serapi kalau kita bersihin dari awal gitu sih. Kayak gitu sih kayak gue pakai Mika. Nah di situ juga gue pakai Mika, gue motongnya rada susah ya. Gue sih nyoba pakai beberapa hal ya. Jadi gue motong pakai apa sih namanya? Gue pakai cutter ya. Ternyata pakai cutter tuh susah banget kalau misalkan gitu. Tuh kayak harus motongnya kayak gitu. Tangan gue nggak kuat, dan kalau pakai cutter itu butuh pakai penggaris besi juga, jadi kayak supaya ngelining gitu, dan susah aja sih kalau menurut gue. Jadi gue milih pakai gunting ya. Gunting sini gue pakai guntingnya rada gede, jadi gue potong perlahan gitu aja. Mungkin kalau kita motongnya terlalu cepet itu kayak jadi kasar, ada kasarnya gitu ya. Jadi kayak motongnya harus pelan-pelan gitu sih. Jadi kayak bagian kasarnya tuh potongnya jadi sedikit-sedikit, lebih lama sih kayak gitu ngerjainnya. Cuma ya lebih presisi, gue bisa lebih ngatur garisnya sebelah mana. Gue kan ngegarisin pakai spidol putih ya. Jadi kayak gue bisa ngatur aja gitu, kayak garis sebelah mana gitu-gitu. Ya semacam gitu lah. Untuk yang rangkanya ya gue pakai PVC, yang bagian pedangnya sama bagian kristalnya gitu itu gue pakai Mika yang gue kasih kaca film. Sisanya itu gue pakai Eva Foam ya, karena desainnya itu tengahnya bolong, bakal ada kristal yang di tengah-tengah gitu yang melayang. Gue tuh butuh Eva Foam tuh yang kokoh gitu. Jadi di sini gue pakai yang hard Eva Foam ya, yang padatan Eva Foamnya tinggi. Jadi Eva Foam itu macem-macem ya, ada yang
kepadatan rendah, ada yang tinggi. Nah, kepadatan rendah biasanya sih lebih murah. Cuma karena gue butuhnya ini kokoh, karena bagian guardnya itu yang buletan gitu, itu cukup rumit ya. Jadi kayak kalau misalkan gue pakai Evafoam kepadatan rendah, gue takutnya kayak gampang kegoyang-goyang dan nggak ada strukturnya gitu. Jadi kayak gampang rusak. Gue takutnya ya, soalnya kayak di situ naruh kristal, di situ kayak gue mau naruh LED apa semacam-macam gitu, dan bakal naruh baterai. Kalau misalkan gue pakai Evafoam yang kepadatan rendah, takutnya kayak kegoyang dikit langsung hancur gitu sih. Jadi gue pakai Evafoam yang kepadatan tinggi ya, orang-orang taunya sih hard Evafoam ya. Jadi kayak ya butuhnya yang padat gitu. Jadi gue kayak ngedesain itunya kayak yang tadi sketsa sebelumnya, kan tadi udah gue gambarin gimana dan setengahnya gitu. Nah itu kan gue potong sesuai desain Anda. Itu gue jadiin template untuk Evafoamnya ini. Jadi gue potong perlahan, set gitu. Misalnya yang bagian bulutan ini, terus habis itu baru gue potong lagi tengahnya. Nah, tengah-tengahnya itu yang bolong-bolong ini kan, tengah-tengah bolong ini ada yang beberapa kayak bener-bener tengah, jadi nggak bisa pakai gunting. Jadi tuh gue pakai cutter, jadi ya pakai cutter aja pelan-pelan gitu kayak set gitu. Nah itu buat ngegarisin ininya apa desainnya kayak oh ini di sini gitu-gitu. Jadi supaya presisi, dan itu gue bikin dua ya. Jadi kan satu di sini, satu di sininya. Nah itu jadi kayak buat nutup gitu kan. Nah kayak gitu. Dan sisanya apa? Karena desainnya itu simetris gitu, dan kayak desainnya tuh kayak cuma dari sisi ini doang aja ya, apa kayak 2D banget gitu. Jadi sisanya tuh kayak gue cuma nge-fill in aja, apa sih kayak ngisi-ngisi aja gitu. Jadi kayak gimana caranya supaya tingginya tuh pas sama rangkanya gitu. Nah itu gue kayak nambahin kayak berapa sih, kayak 6 cm atau berapa senti ya gue lupa. Pokoknya beberapa senti gitu, itu supaya ngisi gitu antara desain yang 2D ini, supaya keisi dan ada kayak bentuk 3D nya gitu ya. Jadi kayak ketebalannya gitu. Nah itu kan kayak ada ketebalannya gitu, dan pokoknya bagian supaya kebentuk 3D nya gitu sih, kayak bagian apa kayak itu kan ada desain sayap-sayapnya gitu. Nah itu gimana cara ngebentuknya supaya ngepas gitu. Jadi gue kayak cuma ini sih pakai Evafoam yang hard Evafoam tadi, karena ngebentuk struktur tuh kayak gue menyesuaikan kayak desain itu kan kayak ngebulet apa tuh gue lem perlahan. Oh di sini gue potong, gue tambahin gitu, dan tengah-tengahnya kayak gini, oh gue sesuaiin kayak gitu doang aja sih. Dan itu kan karena gue ngebikinnya kan kalau orang-orang sukanya tuh biar gampang tuh layer gitu. Jadi kayak layernya tuh ada 1, 2, 3 gitu. Nah karena gue butuh ini supaya tengahnya itu kosong, karena gue pengen memasukin elektroniknya gitu kayak LED, kayak baterai gitu-gitu. Jadi gue ngebikinnya itu ya tadi yang kayak nge-fill-in, bikin strip gitu, strip Evafoamnya gitu kayak 6 cm atau berapa senti gue lupa. Nah jadi kayak gue ngelemnya di antara Evafoam yang tadi yang desain dari sketsa yang kayak bentuk 2D gitu, itu gue lem gitu dan ngebentuk. Jadi kayak ada bentuknya gitu sih, apa sih kayak ada supaya ngisi apa tengahnya kayak kanan kirinya gitu sih, kayak supaya kebentuk bentuknya. Sisanya sih kayak aman ya, karena gue mau bikin elektronik. Nah itu kan gue perlu naruh switchnya di mana, kayak LED-nya di mana, gitu-gitu kan, kayak baterainya di sini. Oke, ini buat ngalirin apa kabel buat ngalirin LED-nya ke sini, itu kayak gini gitu. Jadi di sini tuh gue ngebolongin PVC-nya ini yang tadi pipa jadi rangka itu, gue bolongin supaya bisa switchnya tuh ada di tengah gitu kan, di bagian handle lah, di pegangan gitu kan. Dan gue naruh baterai itu yang tadi itu yang di bagian bulat desainnya itu yang gue tadi gue bilang gue perlu kokoh. Gue naruh baterai di situ di salah satu bagiannya ya, gue di bagian kirinya gitu gue taruh. Habis itu gue ngalirin LED-nya, yang LED-nya gue tempel ke rangkanya itu. Kenapa gue butuh kopong ya di situ. Jadi gue naruh baterainya ya di situ, dan itu kan karena desainnya ada bolongnya, ada ribet-ribetnya apalah gitu-gitu. Itu jadinya gue kayak challenge aja sih, kayak tertantang, kayak oh gue naruhnya harus kayak gini. Jadi gue ngebikin baterainya ngepas ke bagian situnya. Habis itu ya gue bikin gimana caranya supaya baterainya itu bisa kebuka sama tutup gitu kan, supaya bisa diganti baterai. Nah di situ gue pakai magnet ya. Jadi gue magnet di situ. Jadi itu ada kayak bagian kebuka ketutupnya gitu kan. Nah itu gue pakai magnet di situ. Jadi kayak gue ngedrill, gue ngebolongin dikit ya. Apa sih kayak nge-amplas pakai gerinda gitu. Ini nggak gue videoin karena susah ya videoinnya. Kalau gue ngevideoin kameranya gue taruh luar terus kena debu gue males bersihin kamera gitu sih. Ya ribet aja lah setup lah. Jadi gue nggak gue videoin. Jadi kayak gue buat drill bagian yang buat naruh magnetnya ya, gue taruh magnet gitu. Jadi supaya ada kedalamannya gitu dan supaya ngepas dikit lah. Benar ada susah karena gue harus nyesuaiin sama ketebalan Evafoamnya, nyesuaiin kekuatannya juga gitu. Gue nggak memperhitungkan beberapa berat gitu sih. Oh ya terus juga waktu rangka ini yang butuh LED itu kan gue mau naruh switch apa, PVC itu kan kayak plastik gitu ya. Kalau misalkan gue ngedrill pakai bor gitu itu susah juga. Jadinya kayak muter-muter lama dan harus kan kalau bor kan harus ketekan gitu ya,
kalau kayu enak kan, langsung kayak ulirnya langsung kayak ngedorongnya kayak langsung gampang. Dan kalau tembok juga samanya kayak bisa jadi kayak debu-debu gitu. Nah PVC itu susah banget kayak buat ngedrill gitu, dan harus drillnya tuh yang kecil dulu gitu terus baru gitu. Dan sedangkan gue tuh butuh lubangnya gede kan, kalau gue ngedrill kecil gitu kelamaan. Jadi gue mikir gue tuh pakai solder, jadi daripada gue ngedrill jadi gue panasin aja gitu kan, gue panasin set, gue dorong gitu kan set, gue kayak nyesuaiin oh lubangnya butuh segede gini kayak segede kotak gitu kan untuk naruh switch buat cetek-cetek nyalain LED-nya. Nanti kan gue taruh set, bodohnya gue ini gue tuh lupa kalau solder tuh panas, jadi gue kayak set, gue pengen ngarahin pakai jempol gue gini set, gue gini kan set, gue langsung panas gitu. Jadi kayak jempol gue sempet kebakar gitu ya, sempet kebakar kena soldernya gitu, kayak tangan gue kena setrika aja lah gitu. Jadi kayak apa ya, sempet melepuh. Ini jempol gue tadi sempet melepuh tapi ini udah aman lah ya, sembuh. Setelah melepuh tuh kayak kulit-kulit yang melepuhnya itu jadi kelupas pas sembuhnya gitu. Jadi kayak harus hati-hati sih kalau misalkan pakai solder gitu, jangan naruh jempol di bagian solder yang panasnya itu sih. Terus banyak insiden pokoknya banyak kecelakaan lah gue di kecelakaan kecil sih, kayak gue tadi tangan gue kebakar dikit gitu kan kena solder. Terus juga ini sih kayak bagian mika ini kan tadi gue bikin ada kristalnya itu. Nah karena kalau kena mika langsung tuh untuk nempelnya pakai super glue itu agak susah ya, karena kan mikanya sendiri kayak cuma 1, berapa mili, dan gue tuh butuh nempelnya gini gitu set gitu. Nah kalau misalnya begini kan gampang kayak gini, kayak antara mika ke mika gitu kan kayak begini doang gampang bisa nempel. Sedangkan kalau gue mau ngebikin kayak volume gitu, itu tuh nggak bisa langsung gitu ya. Mungkin ada cara yang lain gitu kayak supaya kayak gitu. Gue nyoba pakai glue gun, tapi karena yang kaca filmnya itu di dalam ya, irinya bagian dalam, jadi kalau misalkan gue ngelem tuh itu kayak kelihatan kayak bagian kaca filmnya itu ketarik kalau gue pakai glue gun doang gitu kan. Gue pakai Eva foam yang padatannya rendah, dan ini yang gue ngambilnya yang lebih tebel lah, kalau nggak 6 mili. Jadi itu supaya nempel ke mika, antara mika, jadi gue tempelin ke Eva foam dulu gitu. Jadi supaya ngebentuk volume kristal-kristal daun-daunnya gitu, yang sayap-sayapnya gitu. Itu tuh gue pakai Eva foam, gue tempelin ke mika gitu, terus baru yang sisa mika ininya tuh gue tempelin ke Eva foam gitu. Karena pokoknya mikanya ini lebih gampang nempel ke Eva foam dibandingin mika ke mika yang cuma kayak beberapa milimeter doang gitu lah, kecil gitu kan ya. Jadi kayak gue tuh butuh Eva foam diantaranya gitu, jadi yang di kristalnya ini yang bagian sayap gitu set gitu-gitunya. Samanya juga yang bagian pedangnya ini, yang bilahnya ini, bagian yang tajamnya itu gue bikin kayak gitu juga. Jadi bedanya ya skalanya lebih gede aja gitu, karena ini kan pedang ya, jadi gue pelan-pelan tuh ini tuh makin nipis. Tadi kan juga kayak pipanya kan kayak segini, terus jadi gue hit gunin jadi supaya tipis kayak gitu. Nah dan di ujungnya ini gue nggak pakai PVC lagi, jadi kayak karena gue butuh tipis banget ya. Kalau sebenarnya bisa aja gue PVC-nya kayak lebih panjang gitu, cuma ya kayak dibikin pipihnya itu lama aja pakai kit kan. Jadi itu gue tambahin lagi pakai Eva foam yang kepadatannya tinggi gitu, jadi supaya buat naruh LED-nya juga. Pokoknya makin ke atas gitu kan makin pipih, makin kecil. Nah di situ gue butuh kecil dan gampang, jadi gue pakai Eva foam tadi, gue tempelin, gue masukin ke dalam PVC-nya gitu. Jadi kayak lebih tipis aja sih kalau misalkan gue pakai PVC yang gue pipihin sekecil itu, dan lebih cepat gitu. Ya udah, yang tadi mika itu yang gue susun jadi pedang gitu. Nah di situ gue ada accident juga tuh. Jadi waktu gue bagian kristalnya itu gue nempelin kan kayak ada lebihannya gitu, dan supaya kayak lebihannya itu gue potong, itu tuh gue pakai ini. Awalnya gue pengen pakai gerinda, jadi gue gerinda gitu kan, gue pikir bakal lebih gampang, tapi hasilnya itu jelek banget. Jadi kayak karena mika itu kan kayak rada plastik gitu ya, ketika gue gerinda tuh gue pikir bakal jadi kayak serpihan gitu, ternyata enggak. Jadi ketika gue gerinda itu tuh serpihannya malah jadi kayak meleleh gitu, jadi kayak hancur-hancur nggak jelas. Nah jadinya gue pakai cutter. Nah jadi waktu gue ngerapihin kristalnya itu kayak set gitu, malah kena tangan gua, dan dia berdarah-darah gitu, berdarah banyak gitu. Untungnya sih kayak off screen ya, jadi gua waktu itu lagi nggak nge-stream juga, karena gua butuh fokus gitu dan liatnya kayak deket gitu, dan susah dikamerain juga sih. Dan gua belum nemu gimana cara ngevideoin yang ngepas supaya kayak sesuai sama mata gue tuh gimana, susah. Jadi kayak ya udah nggak ke video, mungkin kayak gue bikin reka ulangnya gitu ya, terus gue gini set gitu.
ya udah kayak berdarah gitu, jadi kayak wah gitu, kayak berdarah aja lah. Jadi kayak gue sempat berhenti seharian, kayak satu hari itu gue nggak ngerjain itu lagi. Jadi kayak gue ngerjain ini lumayan lama ya, kayak gue kayak sebulan. Pokoknya gitu, yang tadi rangka udah gue jelasin, LED-nya kayak dikit lah gue jelasin kalau waktu nge-solder, dan EVA foam gimana cara gue jelasin kayak EVA foam gue butuhnya kayak gimana, dan bagian mikanya tadi ya itu yang accident itu yang paling kerasa sih. Pokoknya gitu ya, tadi gue udah kayak ngelem gimana, terus sisanya gue tinggal ngikutin desain aja. Jadi kayak gue ada beberapa desainnya yang gue potong gitu, dan supaya nyatuin antara bagian mika sama handguardnya EVA foam itu gimana. Bagian bilah pedangnya itu ada kayak desain yang perlu gue potong pakai EVA foam gitu. Jadi gue gambar ulang polanya ke EVA foam, habis itu ya udah gue potong apa gitu-gitu. Ini karena proses lama, gue ini sambil nyanyi nggak jelas sih. Mungkin beberapa klip gue taruh di sini. Don't you know I'm still standing better than I ever did. One eye open when I'm sleeping. One eye. Give me a sign. Hit me baby one more time. I won't give a damn about nothing else. Breaking you is all I see. To change that part, to change. Nah, kayak gitu sih. Dan sebelum gua satuin semua ya, jadi kan kayak udah semua tuh bagian hitam apa gitu-gitu, itu gua pakai EVA foam, gua lilitin gitu kayak enak gitu kan. Dan abis itu sisanya gua pakai EVA foamnya yang kepadatan rendah ya untuk yang di bagian bawahnya itu, karena kan kayak kubah gitu ya. Jadi gua perlu kayak lancip gitu karena butuh yang bervolume dan nggak keras-keras amat ya. Jadi ya udah gua pakai EVA foam kepadatan rendah gitu, dan gua bentuknya sih lebih gampang ya. Abis itu gua bagian situ buat gerinda, ngerapihin EVA foamnya. Gerindanya nggak gue stream sih karena rada susah. Di situ juga semuanya udah gue EVA foam ya, pokoknya yang bagian bawah ini udah. Nah itu sebelum gue lem itu, LED-nya itu tadi kan LED gue belum jelasin. Jadi gue tuh LED-nya gue gigitin semuanya, ya sisanya gue solder ya. Dari yang bagian PVC-nya semuanya itu gue lilit kayak muter gitu. Nah yang ujungnya ini kenapa nggak gue lilitin juga, karena ya kembali lagi tadi kan kayak pedang kan butuhnya yang lebih tipis gitu. Jadi gimana caranya gue supaya kayak naruhnya tipis banget gitu, ya gue bikinnya kayak supaya nggak kanan kirinya nambah gitu. Jadi ya atas bawah gitu, jadi kayak dikit doang aja gitu. Jadi kayak yang lain lilit, yang ini ngelurus. Bagian paling ujungnya tuh stripnya tuh ngelurus gitu. Itu gue nge-solderin ya, jadi gue pakai timahnya solder gitu, kayak kawat solder gitu kan. Itu gue solderin ke itunya pakai kabel kecil gitu kan. Jadi supaya nyatu LED-nya. Pokoknya semua bagian LED-nya tuh, bagian listrikan itu gue solderin. Terus kalau misalkan kabel itu gue tambahin glue gun lagi. Jadi pokoknya bagian LED pokoknya itu gue tambahin lem tembak lagi, yang setelah gue solder gue lem tembak. Nah itu supaya kuat aja gitu. Jadi kayak soldernya tuh ke lapis lagi gitu antara kabel sama solder LED-nya gitu. Dan ada beberapa juga yang karena gue kurang yakin sama lem dari LED-nya ini kan, sebenarnya ada lemnya gitu ya kalau di ituin. Nah gue kurang yakin sama itu, gue takut gampang copot. Jadi ada beberapa bagian yang gua lem tembak semua. Nah itu kan udah semua ya, jadi kayak switch-nya udah gua kayak gua solder apa gitu, udah gua bisa stack gitu, nyala sing gitu kan. Abis itu gua nyatuin semuanya gitu. Oh ya, sebelum gua satuin pun ini, karena dalamnya itu kan PVC-nya masih biasa ya, dan kayak ada tulisan-tulisan. Nah itu gua cat dulu bagian yang dalamnya yang bakal nyala-nyala itu, karena kalau nyala itu bakal tembus. Kalau misalkan kelihatan dekat gitu, kelihatan tulisannya kayak PVC ukuran setengah 1/2 apa gitu-gitu, kayak ada merek kelihatan. Nah jadi itu gue cat dulu. Pokoknya yang bagian PVC-nya gue cat, tapi LED-nya jangan sampai kena banget. Jadi itu gue catnya kayak cat silver gitu aja gitu, karena kan bakal mantul gitu ya. Jadi kayak yaudah butuhnya yang silver gitu. Setelah itu baru gue satuin antara bilahnya sama yang bagian guard sama yang pegangannya ini kan, itu gue satuin. Terus yang desain yang tadi yang di atas bilahnya ini, itu gue tempel dekat ke
guardnya ini, set gitu kan. Itu gue tempel pakai lem Korea aja ya, super glue gitu-gitu. Jadi supaya lebih cepat. Nah itu habis itu ya udah kayak yang sisa-sisanya kayak sayap-sayapannya itu juga gue tempel pakai lem Korea, dimana kayak pasir. Nah itu gue nyesuaiin lagi tuh susunannya harus gue ngepasin lagi sama kayak yang desainnya gitu. Jadi kayak set dan supaya gini. Tadi gue hampir salah tuh, kayak ininya tuh malah kan harusnya kan rada kayak Y, bentuk Y gitu bagian sayapnya. Tadi gue misalnya kayak ngelemnya tuh hampir kayak bentuk T gitu. Jadi kayak set habis itu gue ulang dan gue copot aja. Gue ininya tuh perlahan pakai cutter, gue kir dikit-dikit gitu, set gitu. Jadi ada beberapa yang gue ulang itu kan, set ngelemnya, set lepas. Akhirnya bener jadi kayak rada Y gitu kan. Habis itu ya udah itu udah gue susun semua. Habis itu kan gue mau ngewarnain waktu gue nyusun semua itu tuh di bagian bilahnya ini tuh ada yang ngepres banget gitu, jadi kayak ada yang ngelupas dikit. Nah itu gue tambahin lagi lem tembak jadi supaya kuat juga ya. Jadi mungkin jadi kelihatannya kayak ada kurang dikit ya, tapi karena gue butuh kekuatan dan supaya ngisi kosong-kosongnya itu gue pakai lem tembak gitu apa yang bagian kebuka dikit gue lem tembak, bagian mikanya kurang itu gue tambahin lem tembak supaya ngepas dan lebih kuat juga ya. Dan situ sisanya sih gue rencananya pengen gue warnain aja, ya udah kayak gue pakai cat akrilik biasa gitu dan gua samain warnanya sama mikanya itu yang sama kaca filmnya. Nah di situ juga semuanya udah nyatu habis itu gua warnain. Nah seharusnya kan kayak gua warnain supaya ini kan rada gold gitu ya. Nah ini gua nyampur warnanya juga, kayak gua nyampur warna gold sama warna putih. Jadi kayak gua nambahin silver juga ya, gold sama silver kayak. Jadi kayak goldnya ini nggak terlalu kayak gold banget lah. Jadi kayak ada kayak lebih putih dikit gitu. Jadi gua tambahin silver dikit sama warna akrilik putih biasa gitu. Jadi kayak gue campur, nah jadinya kayak gold tapi lebih di bawahnya gitu, jadi lebih putih gitu, kayak satu warna di bawahnya gold gitu lah. Jadi kayak habis itu kayak gue weathering. Nah sisanya kan ada kayak yang desain kecilnya gitu, ada yang bagian hijau itu gue hijau dulu terus baru gue gold lagi jadi kayak ada yang 2 kali gue ngerjainnya, kayak gue warnain hijau terus gue gold, misalnya hijaunya kurang gitu ya gue ulang lagi gitu. Jadi kayak warna dasarnya habis itu gue weathering, ada bagian yang lebih gelapnya yang gue shadow gitu, ada yang bagiannya itu gue yang lebih terang dikit dan ada shadow gitu-gitulah. Terus gue tambahin kayak ada goldnya dikit, jadi kayak gue dry brush supaya ada kayak hint gold ya gitu. Jadi kayak ada kayak kelihatan gold dikit aja gitu, walaupun tadi kan kayak gold tapi warnanya di bawah satu gitu ya, lebih putih. Nah itu supaya gue ada highlightnya aja sih kayak, jadi gue tambahin gold juga di ada beberapa sisi gitu. Nah harusnya ketika semua udah nyatu, udah jadi kan semuanya, habis itu gue testing kan, harusnya gue langsung kasih tauin udah jadi, udah bisa dikirim gitu. Gue testing dulu tapi kan sebelum gue ngasih tahu itu ke Moreno, karena ini kan commission dari dia minta dibikinin Skyward Blade ini. Sebelum itu gue testing dulu kan kayak set gimana pas gue nyobain kayak patah gagangnya ini kebagi 2 gitu sama yang bilahnya. Ternyata gue nggak ngitung kalau tambah bilahnya ini, tambah bagian yang mikanya itu tuh lebih berat. Jadi mika tadi tuh yang kayak semeter kurang itu tuh jadi tambah berat banget gitu. Jadinya tuh kayak ya udah bagian yang tadi tuh ternyata rangkanya tuh jadi kurang kuat gara-gara di bagian tangannya ini kan gue masukin switch kayak cetak itunya gitu dan supaya LED-nya nyala. Nah ternyata karena gue dibikin bolong dan nggak gue tambahin support apa-apa lagi, itu tuh jadi weak point-nya lah. Jadi kayak titik lemahnya tuh di situ. Jadi karena bolong, itunya tuh jadi patah gitu, krok gitu. Nah, karena gue hampir mikir kayak aduh, masa iya gue bikin ulang sih kayak gini. Terus gue mikir kayak gimana caranya gue supaya nyatuin lagi kan. Tadinya kayak gue nyoba pakai besi doang. Jadi gue tambahin besi gitu di tangannya, gue glue gun, gue tempel gitu dan nggak bisa, kayak masih goyang gitu dan kayak nggak berhasil gitu. Terus gue kayak masa iya gue bikin ulang dari rangka lagi kan. Akhirnya gue baru kepikiran lagi ini, gue kan nyantuin bolong tengahnya supaya bolong itu kan yang bulutannya itu ada satunya yang gitu ya, yang tambah pipa gitu supaya nggak bulutnya kokoh gitu. Nah, gue pakai cara itu. Yang gimana gue nyentuhinnya? Gue pakai pita, gue lilitin, habis itu gue lelehin pakai lem Korea yang pokoknya lem glue, super glue gitu-gitu. Baru tuh gue kepikiran kayak gitu. Jadi karena gue butuh ini tuh supaya lebih kuat, karena kan tadi udah ketahuan tuh weak point-nya tuh di bolongan tadi. Nah, itu gue tambahin besi daripada gue takut bakal patah lagi. Gue tambahin besinya 4, gue masukin gimana? Gue lilit kayak muter. Pokoknya gue tambahin
kawat besinya itu tuh kayak kokoh banget. Itu tuh kawat besi untuk pohon bonsai, jadi tebel gitu kan, kayak berapa senti gitu kan, kayak wow gitu. Bukan senti sih, kayak 8 mili atau berapa mili, pokoknya kayak tebel gitu lah, antara 8 mili atau 6 mili gitu. Jadi kayak buntelan gitu kan. Gue lihat biasa buat pohon bonsai, gue lilitin, terus gue masukin ke rangka yang atasnya, jadi kayak supaya ini tuh nempel ke atas juga gitu kan, nempel sini ke sini, nempel sini. Nah jadi supaya gue kuat banget, itu tadi gue tambahin besi tadi sampai 4, pokoknya sampai gue ngerasa oh ini kokoh. Terus gue lilitin pakai pita yang tadi gue bilang, gue pakai teknik ngerasin pita pakai lem Korea gitu. Nah itu gue kayak gue lilitin set ke atas apa gitu, gue ini lagi lem lagi set sampai dalam-dalamnya apa semuanya sampai berhasil gitu. Sampai capek. Pokoknya yang tadi tuh tadinya udah gua cover sama Eva Foam itu udah gua bongkar apa semua, kelihatan kan kayak patahnya sebelah mana. Nah itu tadi yang gua bongkar gitu Eva Foamnya, set gua tambahin besi, gua lilit pakai yang teknik tadi yang pita dikerasin gitu pakai lem Korea. Pokoknya intinya tuh bagian polimer, kain polimer kalau kena lem Korea itu bakal keras gitu, kayak bakal jadi kayak plastik lagi gitu, dan itu keras gitu. Intinya kayak gitu kalau gua ngejelasin kenapa bisa keras. Nah itu gua lilitin set, pokoknya sampai gue yakin ini kuat ya. Terus gue tambahin lemnya sampai habis 2 buat nggak bikin nguatin kayak gitu, kayak set dari kebelah 2 sampai bener-bener kayak gue yakin, kayak gue nyoba kayak set ini kurang, gue tambahin lagi, kayak set masih bunyi, gue tambahin lagi apa gitu. Pokoknya gue lem semuanya karena itu besinya itu kayak random ya, jadi nggak, pulirannya tuh kayak nggak sesuai kayak di awal yang cuma PVC itu kayak lurus gitu, maksudnya kayak ada uliran-uliran kemana-mananya gitu. Itu pokoknya sampai berhasil kan. Nah itu kayak bertekstur gitu, jadi kalau dipegang langsung tuh kayak nggak enak aja di tangan gitu, jadi kerasa besinya gitu lah, tapi kokoh sih. Jadi kayak gue nyoba kayak set, gue coba lagi, udah aman, gue udah gini-gini, kayak gue kencengin apa gini-gini, gue testing gitu-gitu kan, set aman, udah. Habis itu habis itu ketika gue tahu itu aman, baru gue cover lagi pakai Eva Foam. Tapi karena tadi yang uliran besinya itu random ya, jadi kayak ngelilit Eva Foamnya itu lebih susah daripada yang sebelumnya. Yang kalau PVC dong kan kayak gue tahu ininya di sini, kayak di bagian switchnya yang bagian cetak-cetaknya ini gue potong cuma segini, set itu gue ulir, set udah gitu doang kan. Dan karena gue butuh kokoh juga ya, tadinya yang Eva Foam yang kepadatan rendah, jadi gue kayak kepadatan tinggi yang jadi gue pakai hard Eva Foam tuh, karena gue khawatir kan kayak kenapa-napa, jadi gue butuh kokoh gitu, jadi gue pakai hard Eva Foam lagi. Jadinya gue pakai hard Eva Foam kan, bisa gue lilitin. Nah itu susah, jadi karena bagian besinya itu kan kayak ada yang ke atas dikit, jadi itu kalau gue lilitin biasa gitu doang, itu tuh bakal nonjol gitu kelihatan. Jadi kayak gue lilitin apa, gue potong, gue sesuai lagi, kayak gue tambahin lagi apa, habis itu sisanya gue amplas aja gitu, jadi supaya meminimalisir bentuk potongannya gitu. Cuma masih rada kelihatan gigi sih, tapi karena gue mikirnya ini kan untuk dipegang tangan gitu kan, jadi nggak terlalu ketara banget. Pokoknya gue sebisa mungkin gue amplasnya sampai rapi gitu kan, ya udah kayak gitu aja. Habis itu gue warnain ulang deh gagangnya, dan akhirnya jadi. Baru deh habis itu gue kirim, gue anter langsung. Kita kayak ketemuan sama Moreno, dia mesen pedang ini, ketemuan gitu. Ya udah kayak cewek gitu sih. Ya udah, habis itu udah selesai. Pokoknya banyak tragedi lah di gue bikin ini, kayak dimana tangan gue kebakar. Gue lagi ngapain? Gue masih ngecat. Gue bikin ini tuh bener-bener sebulanan, kayak satu hari ini gue ngebikin ininya, satu hari ini gue bikin ininya, atau gitu kayak lama banget lah. Ini stream, asalnya ini streamnya kalau gue satuin videonya semuanya itu 27 jam. Siapa yang mau nonton 27 jam? Dan streamnya cuma gini. Ya udah, jadi gue mikir tambahin voice over ini udah kayak gini, terus gua edit aja harusnya kayak gini. Nah, udah jadi video ini deh. Itu cara gua bikin Skyward Blade ya, dimana banyak tragedi. Tangan gua kena solder kebakar, terus kena cutter berdarah-darah, terus patah gua sambungin lagi, susah banget. Terus padahal udah warna full, udah hampir kelar, tapi akhirnya ya gua bikin supaya kokoh mungkin, pokoknya sebisa mungkin supaya bisa dipakai untuk lama gitu.
Jadi supaya kokoh, supaya apa ya, ini mungkin gue ningkatin craftsmanship gue ini sih sebagai maker, dimana gue pakai juga yang bahan-bahan baru dan teknik-teknik baru yang gue sebelumnya kurang familiar karena ada ide yang pengen gue coba-coba gitu. Ya udah, inilah cara gue bikin skyward blade. Udah, itu aja. Thank you, bye bye.